Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di momen yang sangat sedih di Madinah pada suatu waktu. Di kota suci Madinah, suasana terasa berbeda, seolah membawa kesedihan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, sedang mengalami yang sakit yang cukup berat. Hari-hari itu adalah hari-hari terakhir beliau di dunia. Rasulullah jatuh sakit setelah kembali dari perjalanan dakwahnya. Tubuh beliau terasa lemas, namun semangatnya untuk umat tidak pernah pudar. Dalam keadaan sakit, beliau masih memimpin sholat, masih mengingat umatnya untuk tetap berpegang pada ajaran Islam. Namun, seiring berjalannya kondisi beliau semakin melemah. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah binti Abu Bakar. Di sanalah beliau menghabiskan hari-hari terakhirnya. Di kamar kecil itu, beliau terbaring dengan tubuh yang sangat lemah. Sesekali beliau bangun untuk berwudu, berzikir, dan berdoa. Di tengah sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW masih memikirkan umatnya. Beliau berkata dengan suara lirih, "Umatku, umatku." Betapa besarnya cinta beliau kepada kita semua. Pada hari Senin pagi, suasana di Masjid Nabawi tampak penuh dengan para sahabat yang sedang melaksanakan sholat subuh. Saat itu, yang menjadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena Rasulullah SAW sudah tidak kuat lagi untuk memimpin sholat. Tiba-tiba tirai kamar Rasulullah terbuka. Para sahabat melihat Rasulullah tersenyum kepada mereka. Senyuman yang penuh ketenangan. Senyuman yang membuat hati para sahabat merasa tenang. Mereka hampir saja membatalkan sholat karena bahagia mereka melihat beliau. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat agar mereka tetap melanjutkan sholat. Itulah senyuman terakhir beliau kepada umatnya. Setelah itu, tirai kembali tertutup. Di kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam kamar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali berbaring di pangkuan Aisyah binti Abu Bakar. Nafas beliau mulai melemah. Beliau mengangkat tangan dan berdoa, "Allahumma fir rafiqil a'la," yang artinya beliau memilih untuk kembali kepada Allah menuju tempat yang paling tinggi. Air mata Aisyah binti Abu Bakar pun jatuh. Ia menyadari bahwa saat perpisahan itu telah tiba. Pada saat itu juga Rasulullah menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau wafat pada usia 63 tahun. Kabar itu menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Madinah. Para sahabat tidak percaya. Bahkan hingga Umar bin Khattab berdiri dan berkata bahwa siapapun yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, maka ia akan menebasnya. Umar tidak sanggup menerima kenyataan itu. Namun kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang dan menenangkan semua orang. Dengan suara tegas namun penuh kesedihan, beliau berkata,
Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kata-kata itu menyadarkan semua orang. Tangisan pun pecah di seluruh kota. Hari itu menjadi hari yang paling menyedihkan di sejarah Islam. Namun, meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, ajaran beliau tetap hidup. Al-Quran terjaga, sunnah beliau menjadi pedoman, dan cinta beliau kepada umatnya tidak akan pernah hilang. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah akhir dari segalanya. Justru ini adalah awal dari tanggung jawab kita semua untuk melanjutkan perjuangan beliau. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita menjadi umat yang beliau paling banggakan? Oke, mungkin segitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.